Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul 'azim. Sidang Jum'ah yang dirahmati Allah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, berkat limpahan rahmat dan inayahnya kita masih mendapatkan nikmat iman Islam, nikmat sehat, panjang umur, dan nikmat kekuatan, sehingga kita masih terpanggil menjalankan perintah Allah dan duduk bersibuk di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Salawat dan salam semoga tersurahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, hingga kita semua yang senantiasa berharap ridho dan syafaat pada hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib selalu berpesan kepada diri pribadi, khususnya kepada jemaah Jum'ah umumnya, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab hanya dan takwa yang menjadi benteng dan keselamatan kita di hari kelak. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, Rasulullah mengabarkan kepada kita bahwa keimanan itu memiliki 70 cabang atau bukti. Cabang yang tertinggi adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Sedangkan bagian terendah adalah menyingkirkan duri di jalan. Hal ini sejalan dengan sabdanya, al-imanu bid'un wa sab'un wa bid'un wa sittuna sub'ah. Ta'abdaluha qawlu la ilaha illallah wadnaha himatatul ada anit tariqi wal haya'u syu'batun minal iman. Artinya, iman itu lebih dari 70 atau 60 cabang. Cabang paling utama adalah iman atau perkataan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu itu termasuk cabang dari iman. Kaitan dengan cabang atau bukti iman yang terendah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengisahkan ada seorang pria yang dimasukkan Allah ke dalam surganya karena telah menyingkirkan sebuah dahan berduri di jalan yang biasa dilalui banyak orang. Hadis yang mengisahkan adalah sebagai berikut. Bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada usna syauqin 'ala tariqi fa akhara fa syakarallahu lahu fa ghafara lahu. Saat seorang pria sedang berjalan, tiba-tiba ia mendapati sebuah dahan berduri yang menghalangi jalan. Kemudian ia menyingkirkannya, maka Allah bersyukur, berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosa-dosanya. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, hadis di atas mengisahkan kepada kita bahwa seorang pria mendapati dahan berduri di jalan yang menghalangi diri dan pengguna jalan lain. Ia kemudian segera memotong dahan tersebut dan menyingkirkannya dari badan jalan. Tujuannya agar kita segera memotong, tujuannya agar tidak membahayakan orang-orang yang melintas, terutama sama orang muslim. Maka Allah pun mengampuni dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Berkat amalnya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
melihatnya sedang mendapatkan kenikmatan di dalam surga. Dari kisah di atas kita mengetahui bahwa pria itu hanya mengerjakan amal kecil, namun dibalas Allah dengan balasan besar dan istimewa. Sungguh besar dan luas rahmat serta karunia Allah Subhanahu wa taala. Pantas Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan, singkirkanlah duri dari jalan kaum muslimin. Di sisi lain, beliau juga memperingatkan kita agar jangan pernah mengganggu, apalagi mencelakakan sesama muslim, sebagaimana yang terungkap dalam hadis berikut: man darallahu bih wa man syaqallahu bih. Siapa saja yang membahayakan orang lain, maka Allah akan menimpakan bahaya padanya. Siapa saja yang menyusahkan orang lain, maka Allah akan menimpakan kesusahan padanya. Dan masih banyak lagi kisah dan riwayat serupa yang berbicara soal ini. Seperti halnya kisah yang dialami oleh sahabat Umar bin Khattab yang meraih ridha Allah karena melepaskan burung dari tangan anak-anak. Kemudian kisah Imam Al-Ghazali yang meraih ridha Allah karena menyayangi seekor lalat yang menghisap tinta yang akan dituliskannya. Bahkan ada pula kisah seorang wanita sundal yang berhasil mendapat ampunan Allah karena amalnya memberi minum kucing yang tengah kehausan. Dan masih banyak lagi kisah lainnya. Intinya semua menunjukkan betapa mulianya kaum muslimin yang mengamalkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan selama didasari oleh keimanan kepada Allah, sehingga sudah sepantasnya kita selalu menebar kebaikan walaupun itu kecil. Ingatlah bahwa sekecil apapun amalan kebaikan kita akan tampak terlihat kelak di hadapan Allah, sebagaimana termaktub dalam surat Az-Zalzalah ayat 7-8. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, dari uraian dan kisah hadis di atas dapat ditarik jumlah pelajaran penting. Antara lain adalah bagian atau bukti tertinggi keimanan adalah mengikrarkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Sedangkan bagian terendah adalah menyingkirkan duri atau gangguan di jalan. Demikian khutbah ini. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan untuk menunaikan amal yang dapat mengundang ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fi bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wastaghfirullahal azim li wa lakum lisairil muslimin wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah amarna bi ittihadi wal ittisam bi hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullah mastata'tum wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rda 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Ammar wa Utsman wa Ali wa an sa'iril ashabin nabiyil ajma'in wa an tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin
اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر.